pagi teman-teman, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Suyoto. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Diskusi kelompok kami mengambil film yang berjudul Avatar yang dirilis pada tahun 2009. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok 1. Yang pertama adalah saya sendiri, Petrus Warrior Buantino dengan NPM 1907-10418 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Boy Ferdan Sundering, NPM 1907-10421. Halo, nama saya Lorenzius Yuda Kristianto, NPM 1907-10475. Perkenalkan, nama saya Billy Arion Ishak Perangin-Angin, NPM saya 1907-10480. Nama saya Jubilio Baruna, biasa dipanggil Jubi. NPM saya 1907-10487. Saya mahasiswa Teknik Informatika Atmajaya Yogyakarta, angkatan 2019. Terima kasih. Latar belakang, perkembangan telah menghasilkan dunia baru yang diklaim sebagai dunia lain yang berada di sekitar dunia nyata. Kemunculan dunia baru ini merupakan dampak dari adanya penggunaan teknologi kecerdasan buatan. Dunia ini kemudian dinamakan dunia virtual atau dunia maya. Keberadaan dunia virtual ini telah menghadirkan suatu realitas baru yang berupa hiperrealitas, yang dimana manusia telah sampai pada penjajahan global yang melampaui realitas. Hal tersebut memaksa manusia untuk memasuki global village atau desa global, yaitu sebuah ruang tanpa batas yang memungkinkan kita bertamasya dan menembus batas-batas ruang dan waktu. Perkembangan teknologi yang semakin pesat dan semakin memperjelas keberadaan realitas yang ada di ruang baru ini. Kondisi ini kemudian diadaptasi oleh penulis naskah untuk membuat karya termasuk film. Salah satu yang menceritakan persinggungan antara dunia nyata dan dunia virtual ialah film Avatar karya James Cameron. Melihat hal tersebut, kelompok kami tertarik untuk melakukan kajian mengenai dunia virtual yang ditampilkan dalam film Avatar 2019. Teknologi, informasi, dan komunikasi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Seluruh kegiatan manusia memanfaatkan teknologi karena dengan bantuan teknologi, pekerjaan manusia akan sangat terbantu, khususnya pada saat pembuatan film pada zaman sekarang. Hal ini dapat menyebabkan kualitas dan animasi film menjadi lebih menarik dan lebih terlihat nyata karena mengaplikasikan teknologi sistem kecerdasan buatan dalam pembuatan film tersebut. Kecerdasan buatan merupakan salah satu bagian dari ilmu pengetahuan komputer yang membantu agar mesin komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan manusia. Pada awal diciptakannya, komputer hanya difungsikan sebagai alat hitung saja. Namun, dalam perkembangannya, maka peran komputer semakin mendominasi kehidupan manusia. Agar komputer bisa bertindak seperti dan sebaik manusia, maka komputer juga harus dibekali pengetahuan dan mempunyai kemampuan untuk menalar. Untuk itu, pada AI akan mencoba memberikan metode untuk membekali komputer dengan kedua komponen tersebut agar komputer bisa menjadi lebih pintar. Di sini saya akan membahas bagian isi. Kelompok kami memilih sebuah film yang berjudul Avatar 2009. Avatar merupakan sebuah film yang disutradarai oleh James Cameron, seorang sutradara berkebangsaan Kanada. Film yang dirilis pada 16 Desember 2009 ini berkisah tentang konflik antara ras manusia dengan ras Na'vi di sebuah bulan yang disebut Pandora. Pandora sendiri merupakan sebuah bulan fiksi yang mengorbit pada planet raksasa yang bernama Polytemis. Planet ini merupakan planet weak terdiri dari molekul gas. Dalam
Dalam cerita tersebut, suku Na'vi merupakan penduduk asli Pandora. Mereka digambarkan sebagai suku primitif yang sangat menghormati alam. Ketertarikan ras manusia pada bulan ini adalah adanya kandungan mineral langka yang disebut unobtainium. Unobtainium sendiri sangat langka di bumi, tapi jumlah unobtainium sangat banyak di Pandora sehingga bernilai jutaan dolar. Untuk mencapai tujuannya, ras manusia mencoba untuk menciptakan humanoid yang disebut avatar. Humanoid ini dikendalikan oleh manusia menggunakan teknologi komputer yang dikenal dengan istilah VR. Dengan teknologi ini, manusia dapat mengendalikan humanoid dari jarak jauh agar dapat berinteraksi dengan penduduk asli. Untuk melancarkan tujuannya, mereka memilih orang untuk berpartisipasi dalam mengendalikan avatar. Salah satunya adalah Jack Sully, yang merupakan salah satu tokoh utama dalam film ini. Jack Sully adalah mantan Angkatan Laut Amerika. Dia terluka cacat akibat perang. Dan dengan menggunakan avatar, dia bisa berjalan normal namun tetap cacat di dalam dunia nyata. Dalam kecerdasan buatan dan sosialnya, Jack berhasil berinteraksi dengan suku Na'vi. Mula-mula ia hanya berinteraksi dengan Neytiri, wanita muda asal suku tersebut. Setelah melalui proses yang panjang, Jack akhirnya dapat diterima sebagai bagian dari suku Na'vi. Seiring berjalannya waktu, Jack berbaur dengan suku Na'vi dan jatuh cinta kepada Neytiri. Pada akhirnya, Jack terjepit antara tujuan dikirim oleh perusahaan tambang ke Pandora dan suku Na'vi yang memaksanya untuk memihak pada suatu pilihan yang akan menentukan nasib suku Na'vi dan manusia di Pandora. Akhirnya dari cerita ini, keputusan Jack adalah untuk menjadi avatar dan tetap hidup berdampingan dengan suku Na'vi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cabang-cabang AI. Dalam film Avatar, terdapat beberapa adegan di mana adegan tersebut tidak perlu atau bahkan tidak dapat menggunakan fitur nyata. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan objek atau benda dalam film tersebut tidak ada di dunia nyata ataupun dalam pembuatan benda tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama atau biaya yang sangat besar. Sehingga dalam film Avatar terdapat beberapa adegan yang menggunakan fitur AI. Fitur AI dapat memudahkan pekerjaan dalam membuat suatu adegan. Contohnya dalam film Avatar, fisik dari para tokoh berwarna biru. Untuk membuat fisik tersebut, para tokoh tidak menggunakan body painting, melainkan mereka menggunakan fitur dari kecerdasan buatan, yaitu salah satunya CGI. Dapat dilihat di bawah ini. Kulit dari tokoh berwarna biru dan terdapat bintik-bintik. CGI merupakan pencitraan dari komputer. Jadi para tokoh menggunakan suatu sensor di mana komputer menangkap sensor tersebut, lalu mengubah sensor tersebut menjadi warna biru dalam kulit para tokoh. Berikut terdapat cabang sistem kecerdasan buatan yang terdapat dalam film ini. Yang pertama, Natural Language Processing atau disingkat NLP. NLP mempelajari bagaimana bahasa alami itu diolah sedemikian sehingga user dapat berkomunikasi dengan komputer. Penggunaan fitur ini dalam film Avatar berada pada saat adegan di mana tokoh profesor mengakses pintu dan mengakses sebuah kata sandi. Sistem dalam adegan tersebut menangkap suara manusia lalu diolah oleh komputer sehingga komputer dapat menerjemahkannya dan dapat mengerti apa yang dikatakan manusia lalu memproses berita tersebut. Dalam adegan ini, profesor mengakses pintu menggunakan suaranya lalu pintu tersebut dapat membukanya. Kemudian cabang yang kedua, Knowledge Engineering or Representation, yang artinya mengubah apa yang kita ketahui tentang permasalahan tertentu menjadi sebuah bentuk di mana komputer dapat mengerti. Penggunaan fitur ini di dalam film Avatar berada pada saat mekanika komputer
visual pattern recognition, yang artinya kemampuan untuk menerapkan indera penglihatan manusia di dalam sebuah musik. Dalam film Avatar, fitur visual pattern recognition dapat sangat dilihat dari para tokoh Avatar, karena kita melihat bahwa para tokoh menggunakan kulit warna biru. Hal tersebut menggunakan cabang AI, visual pattern recognition. Kemampuan ini dimanfaatkan untuk membuat beberapa adegan yang menggunakan CGI, di mana para tokoh akan menggunakan baju sensor, yang mana komputer akan melihat sensor tersebut, lalu dia diubah menjadi bentuk fisik yang baru. Jadi para tokoh akan menggunakan suatu baju khusus di mana terdapat sensor titik, lalu komputer menangkap sensor tersebut, lalu mengubah sensor tersebut menjadi perintah yang diinginkan. Dalam film Avatar, perintah tersebut akan mengubah sensor tersebut menjadi warna kulit yang berwarna biru. Demikian penjelasan tentang cabang-cabang AI. Terima kasih. Pengetahuan yang ada di dalam aplikasi dalam pembuatan film Avatar. Nah, teman-teman, di sini terdapat pengetahuan yang ada di dalam film Avatar sesuai dengan pohon kecerdasan dan aplikasi utamanya. Dalam film Avatar ini merupakan film yang menerapkan fitur yang di dalamnya menggunakan pengetahuan yang dapat memahami sebuah ucapan, di mana pengetahuan tersebut dinamai pemahaman ucapan. Sistem yang ada dalam film Avatar dapat memahami ucapan yang diucapkan oleh penggunanya. Seperti yang dalam contoh di dalam film itu sebuah mekanika, profesor, dan semuanya itu melakukan ucapan untuk memerintah sebuah sistem, dan sistem itu dapat melakukan suatu hal sesuai perintah yang diucapkan. Kemudian di dalam film Avatar ini juga menerapkan sebuah fitur yang dimana terdapat beberapa pengetahuan pemrosesan bahasa alami. Selain itu, di dalam film Avatar 2009 juga menerapkan sebuah fitur, yaitu fitur yang terdapat dalam sistem pakar, di mana terdapat sistem yang dapat mengontrol sebuah avatar dengan memindahkan pikiran manusia ini masuk ke dalam tubuh avatar. Dan film Avatar ini juga memiliki fitur yang dimana terdapat logika samar, di mana fitur film ini menggunakan logika untuk menjalankan sebuah perintah yang diberikan oleh user, di mana perintah tersebut komputer diminta untuk mengikuti sensor pada kostum tokoh. Ini pada efek CGI atau efek-efek yang menggunakan sensor. Lalu selain itu terdapat sebuah ilmu komputer. Nah, ilmu komputer ini adalah ilmu yang dimana digunakan sebagai dasar awal mula sebuah program dapat diakses atau digunakan. Selain itu juga terdapat sistem matematika yang digunakan untuk menghitung segala operasi hitung yang diinputkan atau yang diminta oleh user. Dan yang terakhir, itu terdapat filsafat bahasa. Filsafat bahasa ini berguna untuk menjalankan komputer, di mana komputer tersebut menerima perintah untuk mengolah suatu perintah, seperti perintah untuk mengubah suara tokoh-tokoh. Jika dilihat dari film Avatar, filsafat bahasa ini digunakan untuk memerintahkan sebuah sistem untuk menggerakkan suatu hal, lalu sistem itu bisa memahami apa yang user ucapkan. Seperti itu, teman-teman. Demikian presentasi dari kelompok 1. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan, dan terima kasih telah melihat presentasi kelompok kami. Akhir kata, kelompok kami mengucapkan sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa di lain waktu. Salam sehat, tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker keluar rumah. Selamat tinggal. Selamat dadah.